Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di channel Nyok Kita Belajar. Nyok, nyok, nyok. Nah, kali ini kakak mau ngebahas tentang elektrolisis ya. Lebih tepatnya di perhitungannya, stokiometri elektrolisis ya. Nah, kakak mau ngebahas dua soal nih. Dua soal, ya udah kita bahas aja nih ya. Soal yang pertama. Nih ada elektrolisis 1 liter larutan CuSO4 dengan elektroda AU. Nah, ini kakak mau jembrengin dulu nih, mau diionisasikan dulu ya. Ya udah, kakak ionisasikan dulu deh. Jadi ada CuSO4 itu menjadi Cu2+ ditambah SO4 2- ya. Nah, ini kalian harus tahu nih reaksi-reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Kalau elektrolisis, dia katodanya, elektrodanya kan negatif. Ingat ya, kalau elektrolisis, katoda itu bertindak sebagai elektroda negatif. Ya. Nah, ini kamu lihat nih, kationnya kalau katoda itu lihat kation, biloxi positif. Ya. Nah, di sini kan Cu2+. Kalau dia golongan 1A, golongan 2A, ya kalau golongan 1A, nah kalau golongan 2A, terus Al atau Mn yang tereduksi malah bukan logam ininya nih, ya bukan si 1A, 2A, Al sama Mn, tapi yang tereduksi adalah air. Cuma ini kan Cu bukan ada di golongan dia nih, 1A sama 2A. Ya berarti si Cu-nya dong yang tereduksi. Ya udah nih, kakak reduksiin ya si Cu2+. Jadi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu ya. Nah, terus sekarang anoda. Nah, di anoda itu elektroda positif ya. Nah, di anoda, nah ini lihat deh. Ini kan elektrodanya AU nih. Elektroda AU itu termasuk ke dalam elektroda inert ya. Jadi kalau seandainya anionnya SO4 2-, SO4 2- itu kan asam oksi. Berarti bukan si SO4 2- yang tereduksi, tapi airnya. Ya udah nih kakak oksidasi ya. Kakak oksidasikan airnya ya, bukan SO4 2-nya, berarti 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah dengan 4 elektron gitu ya. Gitu. Jadi karena SO4 2- itu adalah asam oksi, bukan SO4 2- yang teroksidasi, tapi airnya. Itu. Nah, terus gimana Kak cara menyelesaikan selanjutnya? Nah, cara penyelesaian selanjutnya di sini kan ada data nih, arusnya 20 ampere selama 965 detik. Nah, kita kayaknya bakalan dapet deh F-nya. F itu apa sih? Faraday. I dikali dengan T dibagi dengan 96.500 ya. Tinggal cemplung-cemplungin aja nih angka-angkanya nih. Ini arusnya 20 dikali T-nya 965 detik dibagi dengan 96.500. Berapa nih hasilnya nih? Coret, coret, nolnya juga coret, coret, coret. Berarti kan tinggal 2/10 atau 0,2 Faraday. Dan kamu harus ingat ya, Faraday itu 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron. Ya, berarti ini sama juga 0,2 mol ya. Nah, ternyata 1 elektron atau mol elektronnya itu sama dengan 0,2. Nah, ini 0,2 kakak cemplungin ke sini nih. Nah, ini taruh sini ya. Ini adalah 0,2 mol. Ingat sekali lagi, Faraday itu adalah mol elektron. Berarti kita bisa cemplungin nih 0,2 ke sini ya. Nah, ini 0,2 juga kakak bisa cemplungin ke sini. 0,2 mol. Kamu harus ingat, mol
elektron yang masuk itu sama dengan mol elektron yang keluar. Jadi berapapun di sini elektronnya, misalkan di sini 100 elektron, tetap aja nilainya 0,2. Di sini 0,2 mol ya. Di sini kalaupun 4 elektron, ini 0,2 mol. Pokoknya kalau angkanya beda, elektron di sini elektron, tetap aja. Kalau seandainya Faraday-nya di sini 0,2 Faraday atau 0,2 mol, ini tinggal cemplungin aja ke sini sama ke sini ya. Itu kuncinya. Nah, terus yang ditanya Kak, massa tembaga yang mengendap. Oh, berarti ini kan yang mengendap si Cu nih, si tembaga. Kita bakalan dapet nih mol Cu-nya. Gimana cara mencari mol Cu? Nih, perbandingan koefisien 1/2 dikali 0,2. 0,2 bagi 2 kan 0,1 ya. 0,1 mol gitu. Nah, terus cara mencari massa Cu itu tinggal kaliin aja si molnya. 0,1 mol dikali dengan AR si Cu. AR Cu itu 63,5 ya. 63,5. Jadi massa si Cu sama dengan 6,35 gram gitu ya. Nah, terus yang B nih, volume gas yang terbentuk STP. Kamu lihat deh di anoda. Di anoda itu terbentuk gas O2. Pokoknya yang kalau ada dua-dua begitu, itu pasti gas. Nah, kita bakalan dapet nih molnya 1/4 ya, per 4 dikali dengan 0,2. 0,2 dibagi 4 itu berapa? 0,05 mol. Udah dapat mol oksigennya, berarti dapat volumenya. Jadi volume O2 itu sama dengan volume, rumusnya apa? 0,05 mol dikali dengan 22,4. Jadi kalau dalam keadaan STP, kalau molnya udah ada, tinggal kaliin sama 22,4. Kalau keadaan STP itu ya. Nah, ini berarti hasilnya berapa Kak? 1,12 liter gitu ya. Nah, itu volume O2. Nah, yang ketiga, yang C, pH hasil elektrolisis. Kalau ngomongin tentang pH, berarti rumusnya apa? Minus log konsentrasi H plus. Berarti kamu harus cari molnya dulu nih. Taruh di sini deh. Jadi 4/4, ini kan 4 nih, per 4 dikali dengan 0,2 mol. Berarti hasilnya 0,2 mol. Dapat nih H plusnya 0,2 mol. Tapi kan yang ditanya molaritas atau konsentrasi. Jadi konsentrasi H plus itu sama dengan mol 0,2 mol dibagi dengan 1 liter. Ini hasilnya 0,2 M atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1. Dapat deh pH-nya. pH-nya sama dengan ini 1 minus log 2. Jadi cara cepetnya gitu aja ya. Kalau ada 10 pangkat min 1 jadi 1 dikurang ini log 2 nih. Dah selesai. Lanjut nomor 2. Elektrolisis larutan ZnNO3 2 kali menghasilkan 0,89 liter gas dalam keadaan STP. Nah, yang ditanya massa zat yang mengendap ya. Ini kakak jembrengin dulu ya. Kakak jembrengin dulu. ZnNO3 2 kali terionisasi menjadi Zn2 plus ditambah 2NO3 min. Yo, di katoda, ingat katoda itu elektroda negatif. Ayo nih, Zn itu ada di golongan 1A bukan? Bukan. Ada di golongan 2A bukan? Bukan juga. Dan dia bukan Al dan Mn kan? Kalau bukan di golongan 1A atau 2A atau Al dan Mn, berarti si Zn-nya yang tereduksi. Zn 12 ditambah 2 elektron menjadi Zn ya. Dia mengendap si Zn. Nah, ini yang ditanya nih, massa Zn-nya. Cuma kita harus cari tahu dulu nih di anoda.
di anoda ingat ya, elektroda positif itu. Nah, ini anggaplah elektrodanya inert ya, karena nggak diketahui di sini. Asumsinya bahwa kalau nggak diketahui di soal elektrodanya, berarti dia elektroda inert ya. Nah, kalau elektroda inert, kamu lihat anionnya nih, NO3-. Nah, lagi-lagi nih, anionnya itu sisa asam oksi. Sisa asam oksi kan itu SO4 2-, terus NO3- ya kan, sama CO3 gitu ya. Jadi kalau seandainya sisa asam oksi, ini air yang teroksidasi, 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Ini nih reaksi di anodanya. Berarti 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron gitu ya. Nah, terus kita cari deh nilai molnya nih. Oh iya, di sini kan menghasilkan 0,89 liter gas. Gas yang mana yuk? Gas itu yang ada dua-duanya. Ini nih O2 nih, ini O2 nih gas. Jadi kita dapat di sini molnya, mol O2 itu sama dengan, mol itu kan volume dibagi 22,4 kalau dalam keadaan STP. Nah, berarti 0,896 liter dibagi dengan 22,4, hasilnya 0,04 mol. Nah, terus udah ada nih Kak nih O2 molnya. Nah, kalau udah ada mol O2, berarti kita dapat nih mol elektron yang ini nih ya. Pakai perbandingan koefisien aja, 4/1 dikali 0,04, hasilnya 0,16 mol ya. Nah, tadi balik lagi, kalau seandainya ini udah ada ya 0,16, ini juga sama nih. Terserah deh mau di sini angkanya berapapun, nih berapapun, tetap aja ini tuh 0,16 mol. Nah, ini juga dapat nih mol dari Zn-nya, perbandingan koefisien 1/2 dikali 0,16 mol itu sama dengan 0,16 dibagi 2 itu berapa? 0,08 mol. Berarti kita dapat massa Zn itu sama dengan 0,08 dikali dengan AR-nya 65, berarti sama dengan 5,2 gram gitu ya. Mantap.